Dan terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon maupun juga WhatsApp interaktif. Line teleponnya di 021 8063 5979 atau seperti tertera di layar televisi Anda ya. Kemudian juga line WhatsApp interaktifnya di 0812 1398 3749. Itu dia. Kami masih menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan langsung saja saya juga akan menyapa analis kita pada sore hari ini Pak Jimmy Dimahwahyu selaku pengamat dan praktisi pasar modal. Pak Jimmy, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar luar biasa. Bagaimana kabar? Kabar yang juga luar biasa Pak Jimmy. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan pemirsa maupun juga saya di studio pada sore hari ini. Pak Jimmy, kita kan tahu bahwa indeks harga saham gabungan hari ini dari pembukaan sampai penutupan berhasil menguat dan sejumlah indeks lain MNC 36, kemudian LQ45 rata-rata ditutup di atas 1%. Ini apakah pertanda bahwa indeks masih akan melanjutkan penguatan paling tidak sampai dengan akhir pekan atau seperti apa? Oke, jadi saya memang memiliki keyakinan bahwa IHSG kita masih akan tetap melanjutkan kenaikan ya. Namun tentunya kenaikan itu tentu saja diselingi dengan koreksi sehat ya. Kebetulan IHSG kita sudah kurang lebih sekitar 6 hari berturut-turut mengalami kenaikan ya secara fantastis seperti itu. Jadi wajar kalau adanya koreksi sehat, tetapi saya meyakini IHSG sudah berada di jalur uptrend-nya sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk naik ke level psikologis berikutnya yang lebih tinggi lagi. Oke, berapa support dan resisten dari indeks harga saham gabungan? Oke, untuk sementara ini secara jangka pendek, resisten dari IHSG akan berada di level psikologis baru, yaitu di level 5.200. Sedangkan untuk support dari IHSG sendiri akan berada di level psikologisnya 5.100 yang baru saja kita lewati. Oke, berarti masih ada peluang terdekat ke 5.200. Dan kalau kita cermati ya, Pak Jimmy, beberapa waktu terakhir ini banyak saham-saham yang saham-saham secara individu yang membukukan kenaikan yang luar biasa, bahkan auto reject atas begitu ya. Seperti misalnya hari ini naik 24%, itu adalah Antam gitu. Semenarik apa sih mencermati emiten pertambangan yang satu ini, Pak? Oke, untuk Antam ya, nampaknya ada momentum dari berita seperti itu ya terkait dengan Antam ini menggarap baterai untuk baterai listrik seperti itu. Kemudian ini proyek yang menurut saya relatif cukup besar sekali ya untuk baterai nikel ini. Jadi ada momentumnya karena memang kalau kita lihat secara proyek memang besar, namun secara komoditi, harga komoditi nikel sementara ini kan masih belum terlalu signifikan ya. Jadi ini menurut saya pergerakan Antam ini lebih kepada di drive terkait dengan proyek dan prospek di masa yang akan datang kalau proyek besar ini betul-betul bisa terrealisasikan dengan baik. Oke, jadi apa rekomendasi dengan penguatan yang berlangsung pada saham Antam sejauh ini, Pak? Oke, nah kalau untuk rekomendasi saya untuk saham Antam ya, bagi yang belum memiliki seperti itu, ya nampaknya perlu dipertimbangkan kenaikan harga yang hari ini cukup signifikan. Jadi saran saya lebih baik kita menunggu untuk koreksinya terlebih dahulu bagi yang belum memiliki Antam. Tetapi bagi yang sudah memiliki Antam, ya mungkin bisa dipertimbangkan ada kemungkinan Antam ini kembali ke level psikologis 1.000. Seperti itu yang menjadi resisten lah. Nah, sementara ini saya melihat nampaknya harga bergerak ke 1.000 terlebih dahulu sebelum kita bisa analisa lebih lanjut. Oke, 1035 lebih tepatnya adalah level tertinggi yang sempat dicapai oleh Antam selama setahun terakhir begitu ya. Kemudian 955 ini yang menjadi level penutupan sore hari ini adalah level tertinggi selama year to date atau dari awal tahun. Ini sangat luar Betul biasa. sekali. Kalau memang Anda katakan lebih baik buy on weakness, menarik di level-level berapa support dari Antam ini, Pak Jimmy? Oke, nah kalau saya melihat ya untuk support dari Antam ini, ya kalau misalnya ada kecenderungan Antam koreksi sehat seperti itu ya, mungkin bisa dipertimbangkan kita bisa membeli di antara 880 sampai dengan 920 untuk sementara ini ya mengacu pada pergerakan harga hari ini. Namun kalau misalnya Antam masih bergerak mengalami penguatan, ya kita bisa melakukan upgrade untuk pembelian harganya di kisaran
950 sampai dengan 1.000 seperti itu. Baik, itu dia rekomendasinya untuk Antam. Tapi sedikit cerita begitu ya di balik penguatan dari emiten Antam. Kalau menurut Anda apakah ini cukup wajar mengingat informasinya hari ini adalah bahwa Antam akan menjadi perwakilan PT Mining and Industry Indonesia atau Mine ID dalam proyek Indonesia Battery Holding. Apakah itu yang menjadi booster kuat sehingga Antam menguat 24% lebih? Atau menurut Anda seperti apa Pak Jimmy? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, jadi memang ini ada momentumnya, yaitu adalah terkait dengan proyek besar seperti itu. Namun kita juga perlu cermati bahwa Antam ini kan lebih banyak bergerak di nikel dan juga emas ya, which is kalau kita lihat, berarti ini sangat erat sekali kaitannya dengan harga komoditi. Nah inilah yang perlu dicermati oleh investor di dalam mengikuti pergerakan dari saham Antam, seperti itu. Karena umumnya, berita yang ada di dalam Antam ini sifatnya kan saat ini baru akan menggarap ya. Jadi kalau kita lihat secara prospek akan terlihat hasilnya di jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Jadi jangan lupa untuk selalu memperhatikan harga dari komoditas itu sendiri. Namun saat ini yang bisa saya sampaikan melihat dari pergerakan saham Antam setelah sekian lama relatif agak sepi gitu ya atau tertidur ibaratnya lah, atau mengalami penurunan, saya melihat Antam sudah kembali ke jalur uptrend-nya kembali. Oke, Antam sudah kembali ke jalur uptrend. Berarti penguatan yang berlangsung hari ini bukan spekulatif ya? Dengan kenaikan seperti hari ini, saya tidak melihat spekulatif yang menurut saya cukup berlebihan ya. Masih wajar menurut saya. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Antam. Kita beralih ke saham-saham pilihan dari Pak Jimmy. Apa saja sih saham pilihan untuk hari ini, Pak? Oke, kalau untuk saham pilihan ya, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa event bersama dengan IDX Channel begitu ya, dengan adanya pergerakan kembali IHSG ke arah uptrend-nya, saya selalu merekomendasikan kembali ke sektor finance seperti itu ya, bagi yang ingin safety juga dan stabil gitu ya. Sehingga saya merekomendasikan sektor finance itu 4 saham, BBCA, BRI, Bank Mandiri dan BBNI. BBCA, kemudian BBRI, Bank Mandiri, dan BNI. Oke, wah, saham-saham blue chip semua ya? Betul sekali. Baik, kita ke BBCA terlebih dahulu. Analisisnya seperti apa? Ini perbankan lebih ke jangka menengah atau jangka pendek juga bisa nih, Pak? Dengan adanya pergerakan IHSG yang secara pribadi saya yakini kembali ke jalur uptrend, ya jadi keempat saham ini mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sangat saya rekomendasikan. Baik, misalnya untuk BBCA, support dan resisten terdekatnya seperti apa? Hari ini naik 0,77%, 29.500. Oke, kalau untuk BBCA, saya melihat untuk supportnya akan berada di kisaran 28.800, itu untuk support ya. Sedangkan untuk resisten, saya melihat untuk kenaikan BBCA sangat terbuka lebar sekali untuk menuju level 30.000, kecenderungan saya melihat besok 30.000 sampai dengan 31.000 maksimal untuk jangka pendek. Dan kalau 31.000 berhasil dicapai, selanjutnya akan menguji posisi berapa, Pak? Kalau selanjutnya akan menguji level 33.000. 33.000 ya berikutnya. Oke, 30.000, 31.000, 33.000 adalah resisten-resisten dari BBCA, adapun supportnya di 28.800. Betul Baik, sekali. BBCA ya Pak Jimmy ya. Oke, kita ke Bank Mandiri tadi ya. Bank Mandiri seperti Oke. apa, Pak? Oke, untuk Bank Mandiri, ya Bank Mandiri setelah beberapa hari ya, saya melihat sudah berada di fraksi 5.000 dan ini sangat bagus sekali karena ini juga merupakan level psikologis seperti itu. Nah, saya melihat untuk Bank Mandiri secara support seharusnya kecil kemungkinan untuk menuju ke level 5.500. Jadi 5.500 sampai dengan 5.600 akan menjadi level support. Sedangkan untuk target dari Bank Mandiri itu sendiri atau resisten akan kembali ke jalur 6.000 sampai dengan 6.200. 6.000 sampai 6.200. Ini jangka pendeknya di 6.000 sampai 6.200 berarti ya? Betul sekali. Kalau 6.200 berhasil dicapai, kita akan berbicara resisten jangka menengahnya ke posisi berapa Pak Jimmy? Kalau setelah 6.200 maka kecenderungan dari Bank Mandiri
menuju ke arah 6.800 sampai dengan 7.000. 6.800 sampai dengan 7.000. Baik untuk Bank Mandiri. Oke. Dan pemirsa kami koreksi begitu ya, untuk telepon interaktif kami Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui 021 39 15 201. 021 39 15 201. Oke, itu dia ya. Kita lanjutkan lagi untuk saham pilihan dari Pak Jimmy. Masih ada dua lagi tadi Pak Jimmy, yaitu BBNI dan juga BBRI. Oke, saya mulai dengan BBNI terlebih dahulu ya. Oke, untuk BBNI, ya BBNI akan menyusul ibaratnya kakak kandungnya Bank Mandiri seperti itu ya. BNI saya yakini akan kembali ke level psikologis 5.000, bahkan bisa di atasnya seperti itu. Oleh sebab itu, untuk Bank BNI saya melihat antara 4.800 4.900 akan menjadi support dari Bank BNI. Sedangkan untuk target dari Bank BNI itu sendiri akan kembali ke level 5.100 sampai dengan level 5.200. Oke, dan yang terjauh adalah Sampai dengan 3.320. oke, 3.800. Maaf Pak, untuk supportnya adalah di 3.280 280 sampai sampai dengan 3.320. 3.320. Kemudian resisten 3.450 sampai 3.500 untuk BBRI. Mengapa Pak Jimmy lebih banyak merekomendasikan emiten-emiten finance? Oke, karena tadi pada waktu awal saya sudah jelaskan ya, ketika saya melihat IHSG sudah berada di jalur uptrend-nya kembali seperti itu, ya, maka pilihan dari saya yang pilihan yang menurut saya terbaik gitu ya dari sudut pandang saya, sektor finance ini merupakan sektor pendukung IHSG yang nomor satu seperti itu, ya, sehingga untuk kalau misalnya saya meyakini IHSG akan bergerak naik ya, maka salah satu sektor pendukungnya ya finance ini yang juga harus ikut bergerak naik. Nah, kebetulan saham-saham yang saya rekomendasikan di hari ini yang termasuk di dalam sektor finance kebetulan semuanya juga LQ45. Jadi saya harap hal ini juga bisa memberikan safety, ya, rasa aman kepada investor atau pendengar dari IDX Channel seperti itu. Baik Pak Jimmy, nanti akan kita lanjutkan begitu ya, membahas pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk melalui line, WhatsApp maupun juga telepon interaktif. Kita harus jeda dulu Pak Jimmy, dan pemirsa Baik. jangan beranjak dari IDX Second Session Closing.